kita dari dulu ini sudah jadi anak geng motor, nanti dikasih jadi sinetron. Tapi kalau jauh merek motornya tahu. Di motornya Macea turun ke saya. Macea pakai motor baru. Jadi Beat. alumni geng motor juga Macea, bukan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RK House segmen cita-cita. Memang cita-cita cukup rumit untuk kita konsisten di cita-cita itu tersebut. Misal baru lahir cita-citanya apa, di SD cita-citanya apa, SMP cita-citanya apa, SMA lagi, kuliah, setelah kuliah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cita-cita itu konsisten dari SD sampai sekarang? Gitu. Jadi kita akan tanya kepada Kakanda, kepada Besti Linggar Kuku. Cocok kan apa tak? Linggar Kuku. Hai guys, cocok. Silakan. Kita jawab apa pertanyaan teh ini? Apa pertanyaan tak? Apa cita-cita tak dulu ini? Yang waktu SD lah. SD? Iya. Ada itu tulis biodata. Pernah gitu tulis biodata? Yang tukar-tukar sama teman? Pernah. Warna apa dulu kertasnya kalau? Masih ingat di kertasnya ada bunga-bunganya. Cita-cita waktu SD itu saya mau jadi pemain bola. Waktu jadi pemain bola, kenapa saya mau jadi pemain bola? Karena waktu SD gambar yang paling pertama saya lihat dan poster paling pertama terpasang di kamarku adalah posternya AC Milan. Jadi saya di situ, ya namanya anak-anak toh malah lagi berimajinasi lah. Saya pintar lagi berimajinasi. Jadi di situ cita-cita saya ingin menjadi pemain bola seperti pemainnya AC Milan. Oh, di situ yang tertempel posternya, benderanya atau pemainnya, Kak? Pemainnya. Oh, iya. Sampai situ Samsul Bahri. Beda itu. Saya kenal PSM itu SMP waktu masih sering-sering manjat toh. Manjat dulu di Matoangin. Nah, itu cita-citaku Hanafi. Itu cita-citaku dulu waktu. Cita-cita manja. Bukan. Jadi pemain bola. Dulu saya waktu SD itu cita-citanya jadi pemain bola. Di kelas 6 SD itu saya sudah ikut sudah ikut ini kayak bola. Ya SSB begitu. Tetapi cadangan mati saudara, cadangan mati dan tidak pernah jadi pemain inti. Dan setelah itu saya bosan dengan apa yang saya lakukan. Masih SD nih, Kak? Masih SD, bosan yang maksudnya anak kecil pada umumnya ya. Ya, masih panas-panas teh ayam begitu. Berubah lagi. Jadi pemburu layang-layang. Masa cita-cita itu, Kak? Iya, cita-cita koleksi toh. Saya ingin menjadi koleksi layang-layang. Kolektor. Sorry guys. Kolektor layangan. Ya walaupun pada umumnya pada masa kecil itu sering main layang-layang. Tetapi saya itu selalu beranggapan bahwa saya itu apa yang saya punya tidak boleh sama dengan apa yang dipunya temanku. Gitu. Kita yang buru layang-layang kertas atau yang plastik? Bukan juga yang bilang, layang plastik ini andalanku. Tidak. Layang kertas jam mau deh. Dulu itu Cak, ada layang-layang kertas ini lah. Iya. Apa merek layang? Merah. Bukan merah besar. Bokor mas yang kertas kah? Oh iya. Bokor mas. Nah, kalau andalanku itu tulis yang kertas, baru pakai tasi itu bukan tasi tapi benanjai dipakai. Nasa minta pergi ya Kan saya dulu cita-citaku itu tidak pernah aja bilang tidak pernah kayak bilang muka patapuk begitu. Tapi cita-citaku adalah ketika temanku datang ke rumah, tahu Linggar banyak layan-layan butuh pengakuan. Kolektor layangan itu loh waktu SD gitu. Kemudian cita-citanya Pak kolektor layangan. Orang kolektor barang-barang jadul,
kita layangan kan dah. Tapi Jadi masih ada nih layangan tak di koleksi? tidak ada nih saudara. Maksudku saya dulu itu dulu. Berarti dulu berubah lagi, berubah kita lagi. SD, SMP. Nah, SMP Berubah lagi? Berubah lagi SMP saudara. Jadi SMP itu kiper. Enggak. bukan, jadi anak game motor. Gue bagian motor. Jadi Pak begal dulu- bukan ada. Belum ada begal dulu, Cak. Jadi intinya begini Hanafi. Cita-cita itu kalau seumpama Hanafi mau urut dari SD, SMP, SMA sampai sekarang, Siap. semua cita-citaku itu tidak ada yang tercapai. Tidak ada yang tercapai. Tapi kalau hanya untuk sebatas kita bicarakan, ya boleh gitu. Karena jujur, saya tidak mau seperti dengan ibaratnya saya ketika mengejar cita-cita itu adalah anti mainstream, tidak mau mainstream. Atau istilahnya apa yang saya lakukan tidak boleh sama dengan orang yang lain gitu. Maksudnya saya pengennya itu cita-cita saya adalah bukan menjadi figur, tapi Punya apa yang disuka? apa yang disuka begitu. SMP jadi anak geng motor, toh maksudnya kenal motor. Motor Ada apa tuh, dulu kan ini? motorku dulu itu Supra, saudara, Supra. Berarti geng motor apa nih? Di geng motor bebek. Oh, geng motor bebek. Suprafit. Nah, Supra Fit. Ah. Motor pertama aku dulu itu pun toh motor nama cewekku itu, Cak. Jadi motor nama Macea turun ke saya. Macea pakai motor baru. Honda Beat. Alumni geng motor juga Macet ya, bukan? Sekira dari Macet. Mohon maaf Miku, saya berterima kasih sekali. Pertama saya dapat motor itu dan saya bisa mengenal kehidupan jalanan, saudara tahu. Itu kayak film SCTV yang sekarang kan. Iya. Gue itu, tunggu dulu. Sebelum bicara cita-cita, mau komentar itu Cak yang apa? Ada tuh. Anak Langit? Bukan, Geng motor tuh kak? anak langit atau anak jalanan? Anak jalanan, serial nah. Tapi maafin saya enggak nonton sinetron kak. Tapi lu tahu kisah? Hah? Kenapa bisa lu tahu? Anak langit juga nonton. Storynya aja orang anak langit, kira nabi. Nah itu begitu toh. Biasa tuh pas gue liat itu sinetron, gue bilang, Kaberu pokok kau ini Pak kita dari dulu ini sudah jadi anak geng motor, nanti dia jadi sinetron. Tapi kalau jauh merek motornya tahu. Bisa-bisanya itu dibilangin Beru pokok baru. Mereka pakai Ninja, kita pakai Suprafit. Yang itu Suprafit itu kalau dia bunyi semua itu kak, klaksonnya main tidak bunyi. Saking parahnya itu motor. Dan cita-cita saya tuh masuk juga geng motor, kenal motor lah istilahnya toh. Masih Gua Supra bilang, ini? Masih Supra. Saya bilang harus kak jadi orang yang terpandang di geng ini Pak. Maksudnya sebagai seorang yang seorang yang kok nggak ada nih kerja mau pergi deh. Begitu. Tidak terus sebagai. Sebagai berikut. Pas bergaul ketemu sama orang preman semua tuh. Nah itu waktu SMP tuh saya lebih banyak bermain dengan mengejar sesuatu yang tidak mesti seharusnya. Betul. Karena kan cita-cita waktu SD kan berubah mau jadi pemain bola. Walaupun di SMP masih sering main apa dipanggil-panggil. Artinya ini kak lewat Supra ini bayangan tak ke depan ini jadi pembalap kak. Betul. Waktu begitu saudara. Jadi maksudnya Luar ketika biasa. jadi Supra ke Mandalika. jadi waktu itu jadi anak geng motor orang toh. Iya. Kan pergaulan itu pasti bengkel kemana-mana bengkel. Snacknya apa kak? Panter. Sorry, ya. Panter. Panter. Yes. Bukan Panter, Monty dulu. Monty waktu itu SMP Monty. Kan Dari Panter. Panter lama Panter. Minuman Panter sama teh gelas itu lama pi. Dulu Monty saudara 1000. Sama Surya. Nggak merokok pasti waktu SMP ya. Balik. Jaga image ki. Merokok aja SMP ya, kelas 3 pi, masukku. Kan saya dari kelas 2 toh, begitu. Cita-cita aku dulu itu masuk geng motor muja sebagai berikut begitu ya. Itu waktu SMP. Kita terus sebagai dong. Ya kita terus sebagai. Masuk SMA ini kak. SMA lebih jelas nih kayaknya kayak wis ini kalau selesai kayak SMA, kuliah, udah apa nih cita-cita aku. SMA itu Kembali pemain bola bukan sih? anggaplah pemain bola itu bukan cita-cita, tapi hanya sebatas hobi. Terskip nih lah, tapi tetap dilaksanakan. Iya. Tapi tujuannya itu tidak ke sana karena gue pikir buat have fun gitu.
yang kayak maksudnya yang bagaimana Anak gitu. gaul, ya. Yo, kan dulu waktu SMA kalau anak futsal Iya. ih kali nggak gitu tuh. Padahal cadangan juga saudara. Penting ada dokumentasinya kan? Yo. Nah SMA itu cita-citaku berubah dan di situ agak mulai mulai Realistis berpikir berpikir, ya, realistis. Contohnya saya kan anak IPS, saya anak IPS, anak ilmu pengetahuan sosial, toh. Saya bilang mau gak jadi apa kira-kira kalau sore, mau gak jadi pengacara deh, mau jadi pengacara. Setelah lulus, maksudnya tidak ada hal yang bagaimana di SMA, karena maksudnya pergaulan kan ya pergaulan gitu, mami nongkrong apa segala macam, tidak ada yang berbicara tentang mau gak jadi apa, tidak ada ji, notes ji, berjalan begitu lurus. Nah, masuk kuliah, daftarlah saya di hukum. Di mana ini kuliah? Di UIN. Oh, sekira di UIN. UIN. Universitas Islam Negeri, bos. Siap. Daftar di UIN. Daftar di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, saya bilang ini waktu saya mendaftar toh, terkabul cita-cita aku, Pak. Mau kayak jadi Hotman Paris. Padahal baru mau semester 1 ya? Iya, baru mau semester 1. Dibilang tercapai cita-cita. Udah tercapai cita-cita. Pede sekali. Pede sekali. Tidak, karena maksudnya toh dari saya kan anak IPS, bro, ilmu pengetahuan sosial. Linear ceritanya. Walaupun IPS dulu saya tidak belajar hukum, belajar itu geografi. Geografi, sejarah, akuntansi. Pas kuliah masuk Pak, hukum. Nah, masuk hukum, daftar saya di UIN, lulus kan? Lulus di UIN, 2010 saya itu kuliah di luar. Tapi ada sesuatu hal terjadi. Di luar Sulawesi atau luar? Di luar Sulawesi. Dan saya daftar teknik. Tapi awalnya itu tidak sesuai dengan cita-cita. Kan dulu awalnya tidak sesuai dengan cita-cita. Ikut-ikutan sama temanku bilang kayaknya ini kuliah di luar, bro, karena maksudnya tuh terpandang orang begitu tuh. Kan dulu kan strata sosial itu ya begitulah. Maksudnya kalau mau dijawab pergi kuliah baru dibilang tahu anak-anak itu begini gitu. Nah, setelah terjadi hal yang tidak diinginkan, pindahlah saya ke UIN. Pindah ke UIN, saya bilang kayaknya harus kembali ke jalurku ini, saudara. Dalam hati ini. Geng motor itu. Yang itu. Geng motor atau pemula? Tidak, ku ingat ke Supraku dulu itu. Itu Supraku. Kap nama tinggal. Kap nama nih. Kap belakang, saudara, depan itu tidak papas. Ada papas sadel dulu. Jadi Supra, Kak, satu polisi tidur, dia menghilangkan 3 baut. Itu. Satu polisi tidur. Jadi kalau 10 polisi tidur lewati, habis semua barang sisa rangka. Makanya saya bilang itu motor Supraku, jadi aku selalu ini ya kalau kau bahas Suprafit itu, saya mengingatkan kembali masa-masa SMA. Kembali ke kuliah ini, Kak. Tapi sebelum saya lanjut, saya itu pernah isi bensin setiap pagi itu 3.000 ya, saudara. 3.000 itu isi bensin. Satu aquagelasi itu, Kak. 3.000. Satu aquagelasi. Mohon maaf, cita-cita saya ini absurd, saudara-saudara. Sebenarnya absurd banget cita-cita saya. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu apa yang saya bikinin di sini. Dan saya tidak pernah merasa cita-cita saya tercapai sampai sekarang. Sama tahu setelah ini Kak jadi Ustadz Ki. Insya Allah semua itu kita kan, apalagi ini bulan Ramadan ya. Betul. Harusnya kita pakai baju gamis ini. Tidak ada bijak kelata. Tidak ada bijak kelata. Konten ini, brother, kita semua yang ada di sini, keluarga besar RK House itu ya, alhamdulillah ibadah aman semua, ibadah aman. Dan Hanafi ini salah satu host yang paling the best lah istilahnya, yang puasanya ibadahnya jalan lancar kan gitu. Saya lagi dulu sih masuk, tapi upload saja. Membanggakan diri. Masuk UIN, daftar hukum. Saya kira saya akan lulus SH. Ternyata SHI, Sarjana Hukum Indonesia. Jangan begitu, Cak. Jangan begitu fakultasku, saudara. SHI ini Sarjana Hukum Islam. Islam. Tapi sebelum saya lulus itu, waktu saya pertama masuk kuliah, saya bilang itu yang tadi itu, saya lanjut bilang, tercapai cita-cita aku ini, saudara. Linear itu anak IPS, terus masuk lagi di Fakultas Hukum. Masuk ke dalam, saya bilang, di mana sini perbandingan hukum? Di mana sini perbandingan hukum? Bilangnya, tidak ada di sini perbandingan hukum. Jadi gue bilang,
Di mana dia lulus saya ini Pak? Dari Fakultas Hukum, ini jurusanku perbandingan hukum, tak tulis di mana? Di website atau? Ternyata Pak perbandingan mazhab. Langsung saya bilang, apa ini perbandingan mazhab? Sebelum kerja Nabi. Jadi aku bilang, Nabi bilang banyak orang hukum Islam itu Kak, bla 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 bla, hukum Islam itu deh, bla 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 bla, atau perasaan ini saya tidak mendaftar hukum Islam Pak. Hukum, belum kan jadi anak sarjana hukum. Perbandingan mas. Tapi saya setelah kuliah di situ saya beranggapan bahwa salah jurusan belum tentu salah masa depan, brother. Jadi untuk teman-teman yang merasa dirinya tertipu oleh jurusan, ya nikmati lahir Anda dan takdir Anda gitu. Sebenarnya saya ini terjebak juga salah jurusan. Salah jurusan. Iya. Salah jurusan. Ikut-ikutan ya itu bulat-bulat itu apa bagus nih jurusan apa pertama? Iya. Kan daftar kita ya, daftar Ki. Saya pilih Unhas. Hubungan internasional. HI, jauh saudara, hubungan internasional. Ini saya suka bahasa Inggris, persoalan suka Ji. Bukan bilang mau pelajari. Iya. Ternyata dipelajari. Kira kok disukai saja ya, sudah Mi. Iya, maksudnya tidak ada mediano toh? Dari dipelajari. Ada juga. Ternyata susah. Dan lebih parahnya lagi bro di jurusanku belajar bahasa Arab, Cak. Porsi anak SMA. Tapi lebih parah temanku yang anak SMK ya, brother. Bayangkan kamu gitu anak SMK teknik mesin otomotif mendaftar di jurusan perbandingan mazhab. Yang ditanya Jidarun, Kursiun. Yang bertanya sama saya dulu Pak belajar pegang las. Sangat salah jurusan ini. Salah jurusan. Tapi setelah kami menjalani semua itu, brother, salah jurusan itu belum tentu salah masa depan. Dan setelah saya lulus ya begitu, cita-cita saya absurd sampai sekarang. Jadi sekarang kerja masih kuliah atau Bang? Saya sekarang alhamdulillah sudah kerja. Sudah kerja dan jurusan hukum juga. Hukum saudara ini. Linear ini. Cuma berarti nampak nih hilal ini. Nampak nih hilal. Cuma karena hilalnya ini belum nampak karena di gelar saya itu ada I-nya. Ada I-nya. I. Tapi ada kawan saya yang mengatakan bahwa harus bangga menjadi SHI. Dalam hati aku bilang, iya kan kau punya basic bro. Aman kan ente. Dari ponpes, pondok tuh hafal semua dapat. Nah, saya dari SMA, Cak. Pesantren juga kita? Bukan. Bukan. Saya anak pesantren juga, Pak. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Yang kalau malam terakhir menangis-menangis. Yang apa lagi namanya? Bayangkan ketika kau pulang ke rumah. Baru lilin di tengah, baru disuruh pegangan tangan. Siapa yang tidak menangis? Berarti dosanya tidak dihapuskan. Tuhan kok. Artinya harus menangis. Harus menangis. Saya ketawa justru saudara. Sedih itu. Apa sedih sambar. Kak bayangkan memang kalau misal pulang dari rumah tuh, dari luar tuh ke rumah, ada bendera putih depan rumah tak. Ada anak-anak bertiga dalam. Banyak orang meninggal. Kurang ajar namanya. Tapi itu salah satu masa di pesantren kilat yang istilahnya malam terakhir deh. Tapi kita kan anak pesantren toh. Di pesantren iya. Ya kan anak pesantren. Tapi menangis terus. Dipukul terus. Karena dihukum terus, mau tidak menangis. Tapi udah pernah keluar juga itu, kayak KKN anak pesantren kayak begitu, pergi ke sekolah-sekolah. Ya, kalau Ramadan biasa Kak, safar Ramadan. Iya, safar Ramadan. Tapi tunggu dulu, kenapa saya bertanya sama kita? Harusnya kan kita bertanya sama saya. Nah bilang Kak Hidir, bebas di bensin. Fleksibel. Ya, mungkin kita mau dengar closing statement dari Kakak Linggar. Kalau saya sih closing statement untuk teman-teman yang lagi mengejar cita-citanya. Tapi yang kita kan kalau saya kemarin sampai sekarang itu Kak, cita-citaku berubah setiap naik motor. Kalau kita mungkin setiap BAB atau apakah? Enggak, kalau saya sampai sekarang masih konsisten. Bukan konsisten juga sih. Saya masih berpikir apa itu cita-cita, makanya masih absurd. Cita-cita saya itu absurd. Jadi saya hanya orang yang menjalani kehidupan, bangun pagi, besok apa yang harus saya lakukan, ya begitu. Jam kantor, jam kantor, iya. Saya kan sudah dieksploitasi, bro. Saya sudah dieksploitasi, jadi ada kewajiban memang yang harus saya lakukan. Jadi bosnya Pak Linggar, coba lihat sini, dieksploitasi Wirin Pak. Maksud saya bukan eksploitasi itu, eksploitasi bahwa ada waktu yang harus memang saya laksanakan ketika bangun pagi sampai sore ini, gitu kan. Nah, terus closing statementnya mungkin buat teman-teman yang masih mengejar cita-citanya harus tetap semangat kan, tetap semangat dan jangan berubah-ubah karena kami berdua ini adalah contoh yang bukan contoh buruk juga sih, maksudnya contoh tidak baik, bukan contoh tidak baik juga, contoh sebagai referensi. Kalau Anda tidak punya cita-cita maka Anda akan duduk di sini dan seperti inilah pembahasannya.
absurd kan. Tidak Gitu cocok. guys. Cocok. Jadi bagi saya ya itu, tetap semangat aja, dan jangan terpacu dengan apa yang harus kalian kejar, tapi nikmatilah hidup, enjoy, dan tetap apa? Tetap semangat. Ya, itu aja sih kalau saya. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari kakak Linggar, Besti Linggar ya. Besti Linggarku. Teman-teman silakan ikuti terus bincang singkat segmen cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.